Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Jumat Agung. Marilah membuka hati dan batin kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berani mencintai, berani berkorban. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Ada sebuah cerpen yang saya baca beberapa hari yang lalu. Judul cerpen itu adalah "Mengenalmu adalah sebuah kebetulan dan mencintaimu adalah sebuah ketulusan". Dalam cerpen itu dikisahkan ada seorang frater dan seorang wanita yang saling mencintai. Perjalanan cinta mereka berawal dari kata pelangi. Dalam cerpen itu, wanita pujaannya mengatakan bahwa pelangi itu indah ya, tetapi lebih indah jika dinikmati bersama kamu. Dalam perjalanan cinta mereka, banyak kisah yang mereka lalui walaupun saling chattingan. Pada suatu waktu, pelangi mereka pudar dan membuat mereka menjadikan hubungan itu sebagai sebuah hubungan kekeluargaan. Sang frater mencintai Tuhan yang memanggilnya dan dia rela berkorban meninggalkan wanita pujaannya itu. Wanita pujaan frater itu juga ikhlas dan merelakan frater untuk mencintai Tuhan dengan bebas, walaupun keduanya merasa itu berat dan sakit. Akan tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bersama sebagai suatu pasangan yang harmonis. Saya teringat akan khotbah dari Romo Ovan, CSSR, yang mengatakan bahwa cinta menurut manusia itu ibarat buang air kecil di dalam kolam. Hangatnya terasa, akan tetapi wujudnya tak kelihatan. Berbeda dengan cinta Allah, kita merasakan cinta itu dalam hidup setiap hari. Dan cinta Allah itu diwujudkan dalam diri Yesus yang lahir di kandang yang hina, dan pada akhirnya Yesus mengorbankan dirinya menderita dan wafat di kayu salib. Bacaan hari ini dikisahkan begitu panjang. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus atau kisah tentang penderitaan Yesus dimulai waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani untuk dihadapkan pada Pontius Pilatus untuk diadili. Orang-orang Yahudi meminta Pilatus untuk menyalibkannya. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada para tentara Romawi. Jubahnya diganti dengan jubah ungu dan diberikannya mahkota duri. Yesus mulai dicambuki, disiksa yang begitu luar biasa. Sungguh kesakitan yang luar biasa. Dia juga diludahi dan dicaci maki. Penderitaan yang dahsyat bagi Yesus. Darah tercurah baik dari kepala, punggung, dan dadanya. Dia kemudian harus mengangkat kayu salib yang sangat berat ke Bukit Tengkorak melalui jalan yang sekarang dikenal sebagai Via Dolorosa. Dalam perjalanan, Yesus jatuh 3 kali sebelum akhirnya tiba di Bukit Tengkorak. Di sana mulailah penderitaan yang lebih dahsyat lagi. Dia dibaringkan di kayu salib dan orang Romawi menghujamkan paku yang besar dan tajam ke tangan dan kakinya sehingga menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah dipaku, didirikanlah salib Yesus dan kedua tangannya terentang. Di sini saya tidak dapat membayangkan seberapa sakit Tuhan Yesus saat itu. Mulai tengah hari, langit menjadi begitu gelap, dan menjelang pukul 3 sore,
Maka Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga, Eli, Eli, lama sabatani. Saat itu juga Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Yesus sadar karena saat itu dia sedang menanggung dosa seluruh dunia, dosa saya dan dosa kita semua. Setelah itu, Yesus haus dan diberikan anggur asam. Setelah minum, dia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah merasa setia memikul salib hidup kita? Apakah kita sudah rela berkorban demi orang yang kita cintai? Apakah pengorbanan kita selama ini merupakan sebuah persyaratan atau sebuah ketulusan? Marilah pada saat ini kita ingat akan semua tempat yang ada penderitaan, yang ada kesedihan, dan yang ada air mata. Kita tetap berdoa, kiranya piala itu lewat dari kita. Namun toh jika harus minum piala sengsara itu, kiranya kita dikuatkan oleh Allah Bapa. Dan marilah kita memohon kekuatan bagi kita yang sedang menempuh jalan salib hidup kita ini. Kita yang tidak menemukan jalan keluar dari penderitaan kita, kita yang putus asa. Semoga kita semua menimba kekuatan dari salib yang terpancang di Bukit Golgota. Yesus berani mencintai kita dan Ia berani mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang lembut hati, pengorbananmu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Dengan cinta yang tulus, Engkau rela dihina dan dipaku pada kayu salib. Berilah kami pengampunan dan kesadaran untuk mengikuti teladan-Mu yang selalu setia pada tugas yang diberikan Bapa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.